Kau akan menyaksikan kekuatan sejati, Jaka. Kekuatan yang berasal dari dunia lain, dunia yang tidak bisa kau pahami. Begitu tangannya terangkat, angin kencang tiba-tiba meledak dari segala arah. Tidak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan kebenaran dan niat baik. Dengan kekuatan ini, aku akan menghancurkan kutukanmu, Sukmo. Dengan kalimat itu, tubuh Jaka mulai bersinar dengan cahaya kebiruan yang memancar dari dalam dirinya. Ilmu kanuragan yang dia miliki mulai bekerja nih, menciptakan perisai energi yang mengelilingi tubuhnya, menahan serangan angin gelap yang dikirim oleh Pak Sukmo. Lihatlah, inilah nasib yang menanti kalian jika terus menantang kami. Kematian bukanlah akhir, itu hanya gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, absen dulu dong di kolom komentar yang sudah hadir ya. Silakan absen di kolom komentar dengan namanya siapa dan dari mana kotanya. Dan terima kasih nih buat Kak Herlina Ridwan ya. Terus ada Mamandut, ada Kak Ica dari Sidoarjo, makasih sudah hadir selalu. Dan juga ada Kak Hani Bekasi yang dari Bekasi tentunya. Ada Kak Esther ya, makasih banget nih. Ada Kak Yulianti juga makasih sudah absen. Ada Kak Sindiananda ya, makasih dari Qatar nih, jauh banget dari Qatar, makasih banget ya Kak ya. Ada Kak Mega, makasih banget yang sudah hadir dari Kota Malang, halo Kota Malang. Dan juga ada Mas Eko, Mas Bidin, Mas Alip yang dari mana nih, nggak ada itunya ya, nggak ada daerahnya ya di sini ya. Pokoknya makasih banget buat semua yang sudah absen, yang selalu absen di kolom komentar dan juga selalu mendoakan saya dan channel Dimensi Mimpi. Makasih banget, semoga doa baik juga kembali kepada kalian semua ya. Lancar selalu rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan apapun, selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Dan buat yang lain yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar ya, biar nama kalian juga kesebut di dalam video Dimensi Mimpi ya. Oke, kalau gitu untuk di cerita kali ini sangat epic banget ya, karena ceritanya ini tentang sebuah desa yang terpencil banget, dan di situ ada sebuah keluarga yang sangat menonjol ya. Menonjolnya apa? Di desa itu rata-rata penduduknya, mohon maaf banget, itu miskin ya. Tapi ada satu keluarga yang sangat kaya raya banget, hanya satu keluarga itu, dan rumahnya itu megah. Nah, disitulah terjadi beberapa teror-teror yang meresahkan warga, yang menyebabkan banyak penderitaan bagi warga sekitar di situ. Apakah penyebabnya dari keluarga yang kaya raya itu atau siapa nih? Nah, misteri itu dan teror-teror itu akhirnya bisa terungkap oleh seorang pemuda yang dari kota ya, bukan dari desa itu ya. Dia datang ke desa itu dan dia berhasil memecahkan semua penderitaan yang ada di desa itu selama bertahun-tahun tuh. Wah, siapa lagi nih? Ada pahlawan lagi nih ya. Seperti apakah ceritanya? Siapakah sebenarnya penyebab di balik semua penderitaan itu di desa yang terpencil itu? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, berdiri sebuah rumah megah yang tampak mencolok di antara rumah-rumah sederhana penduduk desa lainnya. Rumah ini milik keluarga Sukmo, keluarga yang dikenal sebagai yang terkaya di desa itu. Rumah mereka berdinding tebal dari kayu jati dengan ukiran-ukiran khas Jawa yang rumit. Atapnya tinggi menjulang dan halaman luas yang dihiasi dengan berbagai tanaman hias dan kolam ikan. Di desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani dengan penghasilan pas-pasan, keberadaan rumah semegah itu tentu saja menjadi perhatian utama. Kekayaan keluarga Sukmo tampak berlimpah. Mereka memiliki ladang yang luas, ternak yang sehat dan gemuk, serta kendaraan bermotor yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di desa itu. Setiap kali ada acara desa, keluarga Sukmo selalu tampil dengan pakaian yang mewah dan perhiasan yang berkilauan. Mereka seringkali memberikan sumbangan besar untuk kegiatan desa. Namun hal ini gak mengurangi kecurigaan warga desa terhadap sumber kekayaan mereka yang misterius. Ada Pak Rahman nih, seorang warga desa berbicara dengan istrinya, yaitu Bu Tini. Bu, ibu lihat kan betapa megahnya rumah keluarga Sukmo itu. Bagaimana mungkin mereka bisa secepat itu menjadi kaya raya?
Bahkan ladang kita saja yang sudah diwariskan turun-temurun gak pernah menghasilkan sebanyak itu. Bu Tini jawab nih, entahlah Pak. Kadang ibu berpikir, dari mana ya mereka mendapatkan semua harta itu? Setahu ibu, mereka tidak memiliki usaha yang besar. Pasti ada sesuatu yang gak beres Pak. Pak Rahman pun mengangguk setuju nih. Warga desa memang seringkali berkumpul di warung kopi atau di sudut-sudut jalan untuk membahas kekayaan keluarga Sukmo yang misterius itu. Mereka semua seakan sepakat bahwa ada sesuatu yang aneh dengan keluarga itu. Tetapi gak ada yang berani nih mengatakannya dengan lantang. Nah, ada seorang bernama Pak Darmin, seorang petani tua, berbicara dengan temannya di warung kopi. Kadang aku mikir apakah mungkin mereka punya hubungan dengan hal-hal gaib? Kekayaan yang datang tiba-tiba seperti itu biasanya nggak wajar. Nah, ada Pak Warto nih, temannya Pak Darmin ya. Dia menyeruput kopi sambil bilang begini, ya nggak tahu lah Pak. Tapi kalau memang begitu, kita harus berhati-hati Pak. Jangan sampai kita ikut terseret dalam urusan mereka. Yang jelas, kekayaan mereka itu bukan kekayaan biasa. Percakapan seperti ini sering kali terdengar di seluruh desa. Meskipun keluarga Sukmo tampak baik-baik saja di hadapan orang lain, senyuman yang selalu menghiasi wajah mereka saat bertemu dengan warga lain, tapi tetap aja ada perasaan kurang nyaman yang dirasakan oleh banyak orang. Sebagian warga memilih untuk tidak terlalu dekat dengan keluarga Sukmo. Mereka merasa bahwa ada aura misterius yang menyelimuti keluarga itu. Bahkan beberapa orang tua di desa itu melarang anak-anak mereka bermain terlalu dekat dengan rumah keluarga Sukmo. Kita sebut saja ada Pak Rahman nih, berbicara dengan anaknya yaitu Siti. Siti, jangan terlalu dekat dengan rumah keluarga Sukmo ya. Kalau kau ingin bermain, lebih baik di halaman kita saja, atau di halaman rumah temanmu yang lain. Tetapi ayah, rumah mereka besar sekali. Pasti seru kalau bisa bermain di sana. Tidak Siti, ayah bilang jangan, itu artinya jangan. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, dan lebih baik kita menjaga jarak. Kekayaan keluarga Sukmo yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan kecurigaan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal harta benda mereka itu. Namun satu hal yang jelas, keluarga Sukmo hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain di desa tersebut. Kecurigaan ini terus berkembang nih seiring dengan semakin banyaknya kejadian aneh yang terjadi di desa itu. Warga desa yang awalnya hidup dalam kedamaian mulai merasakan perubahan yang tidak biasa di lingkungan mereka. Seiring waktu, semuanya dimulai dengan hal-hal kecil yang awalnya dianggap sepele. Namun semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi dan semakin sulit dimengerti. Pada awalnya, beberapa warga mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus, kadang diiringi dengan suara langkah kaki di sekitar rumah mereka. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara tangisan atau tawa yang menyeramkan. Suara-suara ini membuat bulu kuduk berdiri dan menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati setiap orang yang mendengarnya. Di sini ada Bu Tini nih, berbicara dengan suaminya yaitu Pak Rahman sambil menutup jendela tuh. Pak, ibu tadi malam mendengar ada suara aneh lagi Pak. Seperti ada yang berjalan di depan rumah kita. Tapi saat ibu melihat keluar, gak ada apa-apa. Pak Rahman nih yang sambil ngerokok, dia pun jawab, Bapak juga mendengarnya Bu. Bahkan bukan cuma di rumah kita. Banyak tetangga yang juga bilang mendengar ada suara-suara itu. Tapi ya siapa yang tahu, mungkin itu cuma angin malam. Namun peristiwa yang dianggap sekedar angin malam semakin hari semakin mengganggu nih. Suara-suara aneh itu seringkali terdengar di seluruh desa, membuat orang-orang sulit tidur. Nggak hanya suara-suara aneh nih, hewan ternak warga juga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Kambing, sapi, bahkan ayam yang dipelihara oleh warga tiba-tiba aja mati tanpa sebab yang jelas. Tubuh hewan-hewan itu ditemukan dalam keadaan aneh, seolah-olah mereka mengalami sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Ada Pak Darmin nih, berbicara dengan tetangganya yaitu Pak Warto saat melihat kambingnya yang mati. Lihat ini Pak Warto, kambingku mati begitu saja. Semalam masih sehat, tapi pagi ini aku menemukannya begini. Gak ada luka yang jelas, tapi dilihat dari matanya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Ini bukan pertama kalinya Pak Darmin. 2 ekor ayamku juga mati dengan cara yang sama minggu lalu. Warga lain juga mengalami hal yang serupa.
Ini tidak wajar, Pak. Keadaan semakin mencekam nih ketika beberapa orang desa ditemukan tewas dengan luka-luka yang gak wajar. Luka-luka itu tidak seperti luka biasa yang disebabkan oleh benda tajam atau tumpul, melainkan luka-luka aneh yang seakan-akan muncul tanpa sebab. Beberapa korban ditemukan dengan wajah yang penuh dengan ketakutan, seolah-olah nih mereka itu habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Tubuh-tubuh mereka ditemukan dalam posisi yang aneh, seakan-akan mereka mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Ada Pak Lurah nih sedang berbicara dengan beberapa warga di balai desa. Kita sudah menemukan 3 orang meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di desa ini, tapi kita harus mencari tahu. Jika tidak, desa kita akan terus-menerus dihantui oleh teror ini. Dan di situ ada Bu Sari nih, seorang warga juga di situ. Dia bilang, "Pak Lurah, tolonglah lakukan sesuatu. Suamiku meninggal minggu lalu dan aku yakin ini bukan kematian yang biasa. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini, Pak Lurah." Teror yang gak jelas ini membuat kegelisahan menyelimuti seluruh desa. Warga desa yang dulunya selalu ramah dan saling membantu, kini hidup dalam ketakutan dan curiga satu sama lain. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap, dan pintu-pintu rumah selalu terkunci rapat-rapat. Desas-desus mulai tersebar nih bahwa ada kekuatan gelap yang sedang mengincar desa itu. Namun tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang menjadi penyebab dari semua teror ini. Kegelisahan ini semakin hari semakin menggerogoti mental warga desa. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi teror yang terus menghantui mereka. Setiap hari mereka hanya bisa berdoa agar kejadian-kejadian aneh ini segera berakhir. Namun teror itu seolah-olah tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Nah, singkat cerita nih, pada suatu hari suasana desa yang sedang dilanda teror itu tiba-tiba terusik oleh kedatangan seorang pendatang baru. Namanya Jaka, seorang pria dengan penampilan sederhana, memakai pakaian yang tidak mencolok dan membawa sebuah tas yang terlihat sudah usang. Usianya ini sekitar awal 30-an, dengan wajah yang adem dilihat dan senyuman yang ramah. Jaka ini berasal dari kota nih, tetapi alasan kedatangannya ke desa itu tidak diketahui banyak orang. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mencari tempat yang tenang untuk memulai hidup baru, jauh dari keramaian kota. Kehadirannya di desa itu awalnya disambut dengan hangat oleh para warga nih. Mereka melihat Jaka sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara, seseorang yang tampak tidak ingin mengusik siapapun. Dan Pak Lurah nih berbicara dengan Jaka saat pertama kali dia bertemu dengan Jaka. "Selamat datang di desa kami, Jaka. Desa ini memang tenang, cocok untuk siapa saja yang ingin menjauh dari kesibukan kota. Semoga kau betah ya tinggal di sini." "Terima kasih, Pak Lurah. Saya memang mencari ketenangan. Desa ini tampaknya memang cocok untuk itu." Selama beberapa hari pertama nih, Jaka berbaur dengan warga desa. Dia membantu di ladang, mengobrol dengan para petani, dan belajar tentang kehidupan sehari-hari di desa itu. Warga desa menganggap Jaka sebagai pendatang yang baik. Dia tampak seperti orang yang tulus ingin menjadi bagian dari mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang gak beres di desa itu. Dia mendengar desas-desus tentang teror yang menghantui desa, tentang suara-suara aneh di malam hari, hewan ternak yang mati tanpa sebab, dan orang-orang yang ditemukan tewas dengan luka-luka yang gak wajar. Kegelisahan para warga mulai menarik perhatiannya itu. Di sebuah warung desa nih, ada ibu-ibu yang bernama Bu Sari. Dia sedang berbicara dengan Jaka di warung itu. Jaka, kau sudah dengar kan kalau ada teror yang menimpa desa kita ini? Sudah banyak orang yang ketakutan. Aku sendiri gak berani keluar rumah selama tadi terbenam." "Iya Bu Sari, saya sudah mendengarnya. Tapi apa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi di desa yang tenang ini?" Nah, di situ juga ada Pak Warto nih. Dia ikut nimbrung tuh. "Tidak ada yang tahu pasti, Jaka. Tapi kami semua yakin ini bukan hal yang biasa. Mungkin ada kekuatan yang tidak bisa kita pahami sedang bermain di sini." Jaka yang memiliki latar belakang ilmu kanuragan nih, mulai merasa bahwa teror yang menghantui desa itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Pengalamannya dalam menghadapi hal-hal gaib dan kekuatan mistis membuatnya lebih peka terhadap situasi yang tidak wajar itu. Meski para warga desa tidak menyadari kemampuan Jaka yang sesungguhnya. Jaka tahu bahwa dirinya mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelidiki kejadian-kejadian aneh ini. Nah, di tengah malam nih, Jaka merenungkan itu dan dia berbicara kepada diri sendiri tuh. Ada sesuatu yang gak beres di desa ini. Suara-suara aneh, kematian hewan, orang-orang yang tewas dengan cara aneh. Semua ini
tidak terjadi begitu saja. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam nih, Jaka mulai mengamati desa dengan lebih cermat. Dia keluar dari rumahnya saat warga lain sudah terlelap, mendengarkan dengan seksama suara-suara aneh yang sering muncul. Dengan ilmu kanuraganya, dia mencoba merasakan energi-energi yang tidak biasa di sekitar desa. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin yakin dia bahwa ada kekuatan jahat yang sedang beroperasi di desa itu. Nah, Jaka berbicara kepada Pak Lurah setelah beberapa malam melakukan pengamatan tuh. Pak Lurah, saya merasa ada sesuatu yang tidak wajar di desa ini. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan pasti, tapi saya rasa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekedar teror biasa, Pak. Saya ingin membantu menyelidiki ini lebih lanjut, jika Bapak mengizinkannya. Jaka, jika kau merasa bisa membantu, kami akan sangat bersyukur. Tapi berhati-hatilah, Jaka. Kami tidak tahu apa yang kita hadapi. Banyak orang di sini sudah ketakutan. Dengan izin Pak Lurah, Jaka semakin mendalami penyelidikannya itu. Dia tahu bahwa waktunya tidak banyak, dan setiap hari yang berlalu berarti semakin banyak warga desa yang bisa menjadi korban. Namun Jaka juga menyadari bahwa dia nggak bisa sembarangan bertindak. Kekuatan yang dihadapi mungkin jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan dia harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Jaka memulai penyelidikannya dengan ketekunan dan kewaspadaan. Sebagai seseorang yang telah lama bergelut dengan dunia kanuragan, dia tahu bahwa tidak semua hal bisa dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dia memanfaatkan pengalamannya untuk memahami lingkungan desa secara mendalam, terutama di malam hari ketika suasana menjadi lebih tenang dan misterius. Setiap malam ini, Jaka berpatroli sendirian di sekitar desa. Dia berjalan dengan langkah ringan, hampir tanpa suara, melintasi jalan-jalan desa yang sepi, ladang-ladang yang terbentang luas, dan hutan yang mengelilingi desa itu. Dia berusaha mengamati segala sesuatu dengan seksama, mulai dari hembusan angin yang membawa bisikan aneh, hingga gerak-gerik hewan yang mungkin menunjukkan tanda-tanda adanya energi gaib. Pada malam-malam pertama nih, Jaka tidak menemukan apa-apa selain suara-suara aneh yang sebelumnya juga didengar oleh warga. Suara itu datang dari arah hutan sekitar desa. Terdengar seperti bisikan samar atau langkah kaki yang berat. Meskipun suara-suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, Jaka tetap tenang dan terus mengamati. Dia tahu bahwa kehadiran suara-suara aneh ini bukanlah kebetulan dan mungkin menjadi petunjuk penting dalam penyelidikannya itu. Jaka saat sedang berpatroli nih, dia ngomong sendiri tuh, "Aku harus tetap waspada. Suara-suara ini sepertinya bukan berasal dari hewan biasa. Ada sesuatu di balik semua ini." Namun, meskipun dia berusaha keras mencari petunjuk, pada awalnya Jaka tidak menemukan apapun yang jelas. Desa itu seolah-olah diliputi oleh kegelapan yang menutupi semua jejak. Tetapi Jaka nggak menyerah nih. Dia terus melakukan patroli setiap malam, berharap pada akhirnya bisa menemukan sesuatu yang bisa membawanya lebih dekat dengan sumber teror yang menghantui desa itu. Nah, pada suatu malam nih, ketika Jaka tengah berpatroli di sekitar hutan yang berada di pinggir desa itu, dia tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan angin yang biasanya berhembus lembut kini berhenti sejenak, seolah-olah alam sedang menahan napasnya. Dalam kegelapan, Jaka melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Wush! Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang gak wajar, nyaris tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun dengan kepekaannya yang terlatih itu, Jaka bisa mengikuti gerakan bayangan itu. Bayangan tersebut meluncur dari hutan menuju rumah keluarga Sukmo, menghilang sejenak di balik pepohonan sebelum muncul kembali di dekat rumah mereka. Jaka dalam hati bilang nih, sambil berjongkok di balik semak-semak untuk mengikuti bayangan itu. Apa itu? Bayangan hitam. Gerakannya tidak seperti manusia biasa. Ada sesuatu yang janggal di sini. Jaka terus mengamati dari kejauhan tuh. Bayangan itu tampak melayang mendekati rumah keluarga Sukmo, kemudian menghilang begitu saja, seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam. Jaka di sini merasa ada yang gak beres dengan pergerakan bayangan tersebut, dan firasatnya mengatakan bahwa ini berkaitan erat dengan semua kejadian aneh di desa itu. Setelah bayangan itu menghilang, Jaka memutuskan untuk mendekati rumah keluarga Sukmo dengan hati-hati nih. Dia bergerak dengan tenang, memastikan tidak ada yang memperhatikan kehadirannya itu. Saat dia tiba di sekitar rumah keluarga Sukmo, suasana terasa berbeda nih. Rumah itu tampak lebih gelap dan sunyi dibandingkan dengan rumah-rumah lain di
desa itu. Meskipun nih ya, lampu-lampu di luar rumah itu menyala dengan terang, namun ada aura aneh yang menyelubungi tempat itu, seolah-olah kegelapan malam lebih pekat di sekitarnya. Jaka berbisik nih dengan waspada sambil mengamati rumah Sukmo. Rumah ini ada sesuatu yang menyelimuti tempat ini. Bukan hanya bayangan tadi, tapi ada sesuatu yang aneh yang lebih besar dan lebih gelap. Jaka tahu bahwa dia harus berhati-hati nih. Dia memutuskan untuk tidak langsung mendekati rumah itu malam ini. Sebaliknya, dia memilih untuk mengamati lebih lanjut dan mengumpulkan informasi tambahan sebelum mengambil tindakan. Kecurigaannya terhadap keluarga Sukmo semakin kuat toh, terutama setelah melihat bayang hitam itu. Jaka yakin bahwa kunci dari semua teror yang menimpa desa ini terletak pada keluarga tersebut. Dengan langkah yang tenang, Jaka kembali ke tempat persembunyiannya itu sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya nih. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya dan dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi kegelapan yang menyelimuti desa dan keluarga Sukmo. Nah, beberapa hari kemudian nih, pada malam hari, Jaka kembali ke rumah Sukmo pada malam yang sunyi itu. Udara malam yang dingin terasa semakin menusuk tulang. Keheningan yang mencekam di sekitar rumah membuat setiap langkahnya terasa semakin berat. Rumah keluarga Sukmo yang biasanya terlihat megah dan tenang di siang hari, kini tampak menyeramkan dalam balutan kegelapan. Lampu-lampu di sekeliling rumah menyala redup, memberikan bayangan yang menari-nari di dinding luar. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik cahaya temaram itu. Saat Jaka semakin dekat nih, telinganya mulai menangkap suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara-suara itu terdengar seperti suara bisikan-bisikan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri dan nalurinya sebagai seorang yang paham akan ilmu kanuragan segera memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Jaka berbisik pada diri sendiri tuh sambil berhenti sejenak untuk mendengarkan. Apa yang mereka lakukan di dalam? Suara-suara ini seperti ada yang merapalkan sebuah mantra. Dengan hati-hati, Jaka melangkah lebih dekat ke rumah itu. Dia memilih untuk mendekati salah satu jendela yang berada di sisi rumah, di mana cahaya di dalam terlihat lebih terang. Dengan gerakan yang lembut, dia merunduk dan mendekati jendela itu, memastikan bahwa dia tidak membuat suara sedikit pun. Saat dia sampai di dekat jendela nih, Jaka bisa mendengar lebih jelas bisikan dan mantra-mantra itu. Bahasa yang digunakan terdengar asing. Dengan sangat hati-hati nih, Jaka mengintip ke dalam sebuah celah di kiri jendela itu. Di tengah ruangan, keluarga Sukmo berkumpul mengelilingi sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Ada lilin-lilin hitam yang menyala. Di atas altar itu ada berbagai macam benda yang membuat Jaka terkejut dan ngeri sekaligus. Dia melihat beberapa benda yang terbuat dari tulang belulang, botol-botol kecil yang berisi cairan merah kental, serta jimat-jimat yang terlihat tua dan penuh dengan aura mistis. Di tengah altar terdapat sebuah mangkuk besar yang berisi darah segar yang masih mengumpulkan uap tipis. Jaka segera menyadari bahwa darah itu berasal dari hewan yang baru saja disembelih, karena di salah satu sudut ruangan ada seekor ayam hitam yang tergeletak mati dengan luka di lehernya. Pak Sukmo yang berada di ruangan itu, dia pun mengucapkan sesuatu nih. Roh-roh leluhur, kami memohon berkahmu. Terimalah persembahan kami dan terus limpahkan kekayaan serta kekuatan kepada keluarga kami. Nah, Bu Sukmo nih, istrinya juga melakukan hal yang sama. Ya roh-roh leluhur, kami persembahkan darah segar ini sebagai tanda bakti kami. Jangan biarkan keberuntungan menjauh dari kami. Nah, Jaka di sini mulai naik darah mendengar kata-kata itu. Ternyata keluarga Sukmo bukan cuma melakukan ritual biasa. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ritual yang melibatkan roh-roh leluhur dengan persembahan darah ini adalah bentuk pesugihan yang sangat berbahaya. Ternyata semua teror yang melanda desa berasal dari ulah keluarga Sukmo. Pengorbanan yang mereka lakukan telah mengundang kekuatan jahat yang kini menghantui seluruh desa. Jadi ini sumber dari semua teror itu. Keluarga Sukmo telah menjual jiwanya demi kekayaan dan kekuasaan. Aku harus menghentikan mereka sebelum desa ini jatuh lebih dalam kegelapan. Jaka tahu bahwa dia harus bertindak cepat nih, tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan gegabah karena keluarga Sukmo telah terikat dengan kekuatan yang sangat kuat dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jaka harus memikirkan rencana yang matang untuk menghentikan ritual gelap ini. Namun sebelum itu, dia harus memahami lebih dalam apa yang dihadapi dan bagaimana cara terbaik untuk menghentikan pengaruh jahat yang telah mengakar di desa ini. Dengan hati-hati nih, Jaka mundur dari jendela,
memastikan bahwa kehadirannya tidak terdeteksi oleh keluarga Sukmo. Dia bertekad untuk menghentikan ritual gelap ini. Namun dia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Teror yang melanda desa itu harus segera diakhiri. Dan Jaka merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan bagi warga desa yang telah lama hidup dalam ketakutan. Singkat cerita nih, keesokan harinya, saat matahari mulai naik dan kabut pagi perlahan menghilang, Jaka merasa bahwa waktunya sudah tiba untuk mengungkap kebenaran. Dengan langkah mantap nih, dia pergi ke rumah beberapa warga desa yang dianggap dapat dipercaya dan tidak mudah terpengaruh oleh ketakutan. Dia tahu bahwa jika ingin menghentikan teror yang melanda desa, dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dukungan dari warga adalah kunci untuk mengalahkan kekuatan gelap yang bersarang di keluarga Sukmo. Di sebuah gubuk kecil nih yang berada di tepi desa, Jaka berkumpul dengan beberapa pria dewasa yang dia percayai. Mereka duduk melingkar di atas tikar anyaman dengan raut wajah serius dan penuh perhatian. Di luar, angin bertiup lembut, namun suasana di dalam gubuk itu terasa tegang. Jaka bilang seperti ini pada mereka, "Aku tahu ini sulit untuk dipercaya, tapi kalian harus mendengar apa yang aku lihat tadi malam. Keluarga Sukmo, mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat jahat. Mereka melakukan ritual gelap dengan darah segar sebagai persembahan." Sejenak nih, suasana hening. Wajah-wajah yang awalnya penuh perhatian kini berubah menjadi ekspresi terkejut dan tidak percaya. Beberapa di antara mereka saling bertukar pandang tuh, mencari kepastian dalam mata satu sama lain. Ada Pak Wiryo nih, salah satu warga yang lebih tua. Dia bilang begini, "Jaka, apa kau yakin dengan apa yang kau lihat? Keluarga Sukmo memang kaya, tapi untuk mengatakan mereka melakukan ritual seperti itu, bisa dianggap itu fitnah kalau tidak ada bukti." Jaka pun menjawab nih, "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Pak Wiryo. Mereka memanggil roh-roh leluhur, menggunakan darah segar sebagai persembahan. Ini bukan sekedar dugaan, ini kenyataan, Pak Wiryo." Namun tidak semua orang di ruangan itu dapat menerima apa yang dikatakan Jaka. Beberapa dari mereka mulai merasa takut tuh, bukan karena apa yang dikatakan Jaka, tapi juga mereka tahu bahwa keluarga Sukmo memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Pak Marno nih yang ada di situ juga, dia pun bilang, "Tapi bagaimana kalau apa yang kau katakan itu benar, Jaka? Kalau keluarga Sukmo itu memiliki kekuatan yang misterius, bagaimana kita bisa melawan mereka? Kita hanya orang biasa. Mereka bisa menghancurkan kita dalam sekejap." Sebelum Jaka bisa menjawab nih, tiba-tiba suasana di dalam gubuk itu berubah. Angin yang tadi bertiup lembut kini berubah menjadi lebih kencang, menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu, membuat api lampu minyak yang menerangi ruangan itu berkedip-kedip. Udara yang tadinya hangat mendetak menjadi lebih dingin, dan suasana yang mencekam mulai melingkupi mereka. Tiba-tiba dari sudut gelap ruangan terdengar suara tawa yang rendah dan serak. Suara itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat. Kalian pikir kalian bisa melawan kekuatan kami? Kalian hanyalah manusia lemah yang tidak tahu diri. Keluarga Sukmo telah mengabdikan jiwa mereka kepada kami, dan sekarang kalian semua akan merasakan akibatnya. Semua orang di ruangan itu merasa ketakutan. Wajah-wajah yang tadinya penuh keyakinan kini dipenuhi dengan rasa ngeri. Pak Wiryo dengan suara gemeternya dia bilang, Apa itu, Jaka? Apa yang terjadi?" Jaka pun dengan tenang dia bilang seperti ini, "Itu adalah salah satu makhluk yang dipanggil oleh keluarga Sukmo. Mereka menggunakan kekuatan gelap untuk menakuti kita. Tapi ingat, ketakutan adalah senjata mereka. Jika kita bersatu, kita bisa melawan mereka." Namun suara iblis itu nggak berhenti di situ. Tiba-tiba api dari lampu minyak yang berkedip-kedip padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Angin semakin kencang nih, dan suara tawa iblis itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Kalian semua akan binasa satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Teror ini baru saja dimulai. Di dalam kegelapan itu, Jaka merasakan kehadiran makhluk gaib yang sangat kuat. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan dari kekuatan jahat yang melindungi keluarga Sukmo. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. "Tidak, kita tidak akan menyerah dalam kegelapan. Kita bisa melawan kekuatan ini. Aku akan melindungi kalian, dan kita akan mengakhiri teror ini bersama-sama."
Mendengar kata-kata Jaka, keberanian warga yang tersisa mulai kembali nih. Meskipun masih diliputi ketakutan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa diam saja dan membiarkan desa mereka hancur oleh kekuatan jahat. Dengan tekad yang semakin kuat nih, mereka memutuskan untuk melawan apapun yang akan datang dengan Jaka sebagai pemimpin mereka. Namun mereka tahu bahwa pertempuran ini nggak akan mudah. Kekuatan jahat yang melindungi keluarga Sukmo sangat besar, dan untuk mengalahkannya mereka harus siap menghadapi kekuatan terdalam mereka. Tetapi dengan keberanian dan keyakinan, mereka berharap bisa mengakhiri teror yang telah melanda desa selama ini. Singkat cerita, pada malam hari nih, udara semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Jaka dan beberapa warga desa yang telah berkumpul di titik pertemuan yang disepakati sedang bersiap-siap untuk menyelinap ke rumah keluarga Sukmo. Mereka semua mengenakan pakaian gelap dan membawa berbagai perlengkapan yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Jaka dengan mata tajamnya mengamati wajah-wajah tegang di sekelilingnya. Dia tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang biasa, dan semua dari mereka siap untuk menghadapi kengerian yang menunggu di depan. Kita harus tetap tenang. Tujuan kita adalah menghentikan ritual gelap yang dilakukan keluarga Sukmo. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Warga yang berkumpul di sana pun mengangguk tuh. Meskipun jelas terlihat bahwa mereka semua diliputi kecemasan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah kaki dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin yang menemani mereka. Ketegangan semakin terasa nih, seolah-olah kegelapan malam menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Namun saat mereka bersiap untuk bergerak menuju ke rumah Sukmo, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan. Jeritan itu terdengar nyaring, merobek keheningan malam, dan langsung membuat semua orang yang mendengarnya membeku di tempat. Apa itu? Siapa yang menjerit? Pak Marno pun bilang seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Jaka memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikutinya. Mereka berlari menuju sumber suara yang tampaknya berasal dari salah satu rumah di tepi desa. Semakin dekat mereka dengan sumber suara, semakin jelas terlihat bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta aroma busuk yang menusuk hidung, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saat mereka tiba di tempat jalan, mereka menemukan Pak Darman, salah satu warga desa yang mereka kenal baik, tergeletak di tanah. Tubuhnya ini kaku, matanya terbuka lebar dengan ekspresi penuh ketakutan. Wajahnya itu pucat dan mulutnya terbuka, seolah-olah dia berusaha menjerit sebelum ajal menjemputnya. Namun yang membuat pemandangan itu semakin mengerikan adalah simbol aneh yang terukir di tanah di sebelah tubuh Pak Parman. Simbol itu tampak seperti lingkaran dengan beberapa tanda yang tidak bisa mereka pahami, namun penuh dengan aura jahat yang membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan mencekam. Di situ ada Bu Sari nih, dia bilang, "Pak Darman, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Sebelum ada yang bisa menjawab, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang, membuat dedaunan dan ranting-ranting kering berterbangan. Suara tawa yang rendah dan menakutkan terdengar dari segala penjuru, membuat jantung mereka berdegup kencang. Kalian pikir bisa melawan kami? Kematian hanyalah permulaan. Satu persatu, kalian semua akan merasakan teror yang kami bawa. Keluarga Sukmo telah mengabdikan diri kepada kami, dan kami akan memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan darah kalian sebagai bayarannya. Jaka merasakan amarah yang sangat dalam pada dirinya ketika mendengar suara itu. Dia tahu bahwa suara itu berasal dari kekuatan jahat yang telah mereka hadapi sebelumnya. Namun meskipun hatinya dipenuhi dengan kemarahan, dia juga merasakan ketakutan yang menyerap dalam dirinya. "Kami tidak akan mundur. Kalian tidak bisa meneror desa ini terus-menerus. Kami akan menghentikan kalian, apapun yang terjadi." Suara tawa iblis itu semakin keras, seolah-olah menertawakan tekad Jaka dan warga lainnya. Tiba-tiba dari kegelapan, angin berubah menjadi pusaran kecil yang mengelilingi tubuh Pak Darman. Pusaran itu membawa serta debu dan dedaunan, membentuk lingkaran yang semakin kuat di sekitar mayatnya. Dalam sekejap, tubuh Pak Darman mulai bergerak dengan sendirinya, terangkat dari tanah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Para warga yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu melebar penuh teror. Beberapa di antara mereka mundur dengan ketakutan. Tubuh Pak Darman nih yang terangkat di udara mulai berputar, dan darah mulai mengalir dari mulutnya, menciptakan lingkaran merah di tanah yang bercampur dengan simbol aneh tadi. Lihatlah, inilah nasib yang menanti kalian jika terus menantang kami. Kematian bukanlah akhir, itu hanya gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan kami.
tubuh Pak Darman tiba-tiba jatuh kembali ke tanah dengan suara berdebum, membuat debu dan daun kering berterbangan. Keheningan kembali menyelimuti malam. Namun rasa takut yang telah menyebar di hati mereka tidak kunjung hilang. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi tekad kini berubah menjadi pucat dan ngeri. Pak Marmo bilang seperti ini. Jaka, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Kita semua bisa mati. Jaka merasakan kekacauan yang semakin tumbuh di antara warga. Dia tahu bahwa mereka semua berada di ambang keputusasaan. Tapi dia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian yang sebenarnya. Tidak, jangan biarkan mereka menang dengan menanamkan rasa takut di hati kalian. Kekuatan mereka berasal dari ketakutan kita. Maka dari itu, kita harus tetap bersatu dan melawan mereka. Pak Darman ini tidak boleh mati sia-sia. Kita akan menghentikan ini, apapun caranya. Meskipun masih diliputi ketakutan, kata-kata Jaka ini berhasil membangkitkan sedikit keberanian di hati warga. Mereka tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, maka teror ini tidak akan pernah berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Meskipun bayangan kegelapan dan ancaman dari kekuatan jahat terus menghantui setiap langkah mereka. Di dalam ruangan besar rumah Sukmo yang dipenuhi dengan oleh bayangan dan cahaya redup dari lampu minyak, suasana tegang memuncak. Jaka berdiri dengan penuh kewaspadaan. Tatapan matanya tidak pernah lepas dari Pak Sukmo, kepala keluarga yang selama ini disegani oleh semua warga desa. Pak Sukmo dengan senyum licik di wajahnya terlihat tidak terganggu sedikit pun oleh kehadiran Jaka. Dia seolah-olah tahu bahwa dirinya berada di atas angin, bahwa kekuatan gelap yang dimilikinya akan menghancurkan siapa saja yang berani menentangnya. Kau pikir Jaka, hanya dengan ilmu kanuraganmu yang sedikit itu, kau bisa mengalahkanku? Kau sangat naif. Semua ini sudah direncanakan sejak lama. Kekayaan dan kekuatan yang aku miliki adalah hasil dari pengorbanan yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Jaka nggak menjawab nih, namun tatapannya semakin tajam. Dia bisa merasakan aura jahat yang sangat kuat memancar dari Pak Sukmo, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Angin mulai berhembus perlahan di dalam ruangan. Meskipun nggak ada celah di mana udara bisa masuk, Jaka tahu bahwa ini adalah tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kau datang ke sini dengan niat mulia, Jaka. Tapi sayangnya, desa ini bukan tempat untuk para pahlawan sepertimu. Di sini hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dan aku aku adalah yang terkuat. Tiba-tiba Pak Sukmo mengangkat tangannya ke udara. Saat itulah tawa dinginnya berubah menjadi tawa yang menggema di seluruh ruangan, hingga akhirnya berubah menjadi suara yang menyeramkan dan tidak manusiawi. Kau akan menyaksikan kekuatan sejati, Jaka. Kekuatan yang berasal dari dunia lain, dunia yang tidak bisa kau pahami. Begitu tangannya terangkat, angin kencang tiba-tiba meledak dari segala arah, menghantam ruangan itu dengan kekuatan yang luar biasa. Tirai-tirai di jendela berkibar liar, benda-benda ringan terangkat dan berputar di udara. Angin itu terasa dingin dan menusuk, penuh dengan energi gelap yang sangat kuat. Aura kejahatan yang menyelimuti tempat itu semakin pekat, membuat ruangan yang tadinya hanya mencekam, kini berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Jaka merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah angin itu tidak hanya mencoba menyerang tubuhnya, tetapi juga menyerang jiwanya. Namun dia tidak gentar. Dengan cepat dia mengambil posisi kuda-kuda. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk segel-segel kanuragan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Jaka tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tidak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan kebenaran dan niat baik. Dengan kekuatan ini, aku akan menghancurkan kutukanmu, Sukmo. Dengan kalimat itu, tubuh Jaka mulai bersinar dengan cahaya kebiruan yang memancar dari dalam dirinya. Ilmu kanuragan yang dia miliki mulai bekerja nih, menciptakan perisai energi yang mengelilingi tubuhnya, menahan serangan angin gelap yang dikirim oleh Pak Sukmo. Angin itu menghantam perisai tersebut dengan kekuatan penuh, namun tidak bisa menembusnya. Cahaya dari tubuh Jaka semakin terang nih, menyebar ke seluruh ruangan dan mendorong kembali kegelapan yang berusaha menelan mereka.
Tidak mungkin. Kekuatan apa yang kau miliki, Jaka? Bagaimana bisa kau menahan seranganku? Jaka menatap Pak Sukmo dengan penuh tekad. Dia tahu bahwa dia harus terus maju, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh lawannya. Di dalam hatinya, Jaka merasa bahwa kekuatan yang dia miliki bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari dukungan warga desa yang mempercayainya, dari niat baik yang dia bawa untuk melindungi mereka. Kau mungkin memiliki kekuatan dari dunia lain, Sukmo, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat. Keberanian, keyakinan, dan kebenaran. Ini adalah pertarungan yang tidak bisa kau menangkan, Sukmo. Pak Sukmo semakin marah nih. Dia nggak pernah menduga bahwa Jaka bisa menahan kekuatan gelap yang dia miliki. Dengan amarah yang meluap-luap, Pak Sukmo kembali mengangkat tangannya. Kali ini, kedua tangannya terangkat tinggi, mengumpulkan seluruh energi gelap yang ada di ruangan itu. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu dengan seluruh kekuatan yang aku miliki. Lihatlah, Jaka, kekuatan kegelapan yang sesungguhnya. Namun sebelum Pak Sukmo bisa melepaskan serangan terakhirnya itu, cahaya dari tubuh Jaka semakin menguat, meledak dengan kilatan yang sangat terang hingga membuat Pak Sukmo terpaksa mundur nih. Perisai cahaya yang mengelilingi Jaka kini menyebar, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan bayangan dan angin gelap yang ada di sekitarnya. Dengan satu gerakan cepat, Jaka melompat ke arah Pak Sukmo, memusatkan seluruh energinya pada satu pukulan yang diarahkan tepat ke dada lawannya. Buk! Saat pukulan itu mendarat, cahaya biru dari ilmu kanuragan Jaka meledak, menghancurkan seluruh kekuatan gelap yang mengelilingi Pak Sukmo, membuatnya terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke lantai. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah. Dan seketika Pak Sukmo pun pingsan. Jaka berdiri tegak. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan keringat dan napasnya terengah-engah, dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Tapi dia memberikan pukulan yang sangat berarti. Cahaya di sekelilingnya mulai meredup nih. Namun keyakinan Jaka tidak goyah. Kegelapan tidak akan pernah menang, Sukmo. Selama ada yang berjuang untuk kebenaran, kejahatanmu akan selalu dikalahkan. Ruangan itu mulai kembali hening nih. Namun suasana masih dipenuhi dengan aura tegang. Pertarungan ini belum sepenuhnya selesai, tapi Jaka tahu bahwa kemenangan sudah ada di depan mata. Pak Sukmo yang tadinya begitu yakin dengan kekuatannya, kini terbaring di lantai, terluka dan terkejut oleh kekuatan yang tidak pernah dia perhitungkan sebelumnya. Setelah pertarungan epik dengan Pak Sukmo, Jaka berdiri di tengah ruangan yang kini dikuasai oleh kesunyian dan cahaya yang menyebar dari keris sakti yang baru saja digunakan. Meskipun seluruh kekuatan gelap yang mengelilingi rumah Sukmo telah menghilang, Jaka tahu bahwa pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Ada satu tugas terakhir yang harus dia selesaikan, yaitu menghancurkan simbol-simbol pesugihan yang menjadi pusat dari kekuatan jahat yang selama ini menimpa desa. Jaka mengamati sekeliling rumah Pak Sukmo nih. Di setiap sudut rumah Pak Sukmo terdapat simbol-simbol aneh yang diukir dengan tinta hitam dan darah. Simbol-simbol yang menyimpan kekuatan gelap dan menjadi sumber dari kutukan dan teror yang menimpa desa. Simbol-simbol ini terletak di dinding, lantai, dan bahkan di beberapa benda yang ada di dalam rumah. Jaka melangkah dengan penuh tekad menuju simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol ini adalah sumber dari semua kegelapan yang menghantui desa. Aku harus menghancurkannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan jahat yang bisa kembali. Jaka mengangkat keris sakti di tangannya, dan cahaya biru yang dipancarkan oleh keris itu semakin terang. Dia mulai bergerak ke arah simbol-simbol pesugihan yang ada di dinding, mengarahkan bilah keris dengan hati-hati ke setiap simbol yang ada. Begitu bilah keris menyentuh simbol-simbol tersebut, cahaya biru mulai menyebar, menyelimuti simbol-simbol dengan aura yang semakin kuat. Simbol-simbol itu mulai memudar, seolah-olah terhapus oleh kekuatan dari keris tersebut. Saat Jaka menghapus simbol-simbol itu satu persatu nih, ruangan di sekitar rumah Sukmo itu mulai berubah. Kegelapan yang sebelumnya mengisi setiap sudut rumah perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh cahaya yang lembut dan hangat. Suasana di dalam rumah menjadi lebih tenang, seolah-olah beban berat yang selama ini menindih tempat itu akhirnya terangkat. Nah, Pak Sukmo nih yang tadi pingsan, tiba-tiba dia bangun dengan keadaan yang bingung dan masih lemah. Apa yang terjadi? Setelah simbol-simbol terakhir hancur, Jaka pun bilang kepada Pak Sukmo yang baru sadar dari pingsannya itu, semua kutukan dan energi jahat yang kalian gunakan telah dihancurkan. Kalian kini hanya manusia biasa. Pak Sukmo terlihat bingung dan tidak berdaya di situ. Ketika dia menyadari bahwa semua simbol-simbol pesugihan telah hancur, dia merasa kehilangan semua kekuatan yang sebelumnya memberinya kendali. Keluarganya juga mulai terbangun satu persatu dengan ekspresi kaget dan lelah di wajah mereka. Semua ini
Apa mungkin? Jaka, apa yang telah kau lakukan pada kami? Saya telah menghancurkan kekuatan gelap yang telah kalian gunakan untuk menyebarkan teror di desa ini. Kini, kalian tidak memiliki lagi kekuatan mistis. Kalian harus menghadapi kenyataan dan bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Pak Sukmo dan keluarganya berdiri dengan susah payah nih. Tampak sangat lelah dan hancur secara emosional tuh. Mereka tidak lagi memiliki aura mistis atau kekuatan gaib. Hanya manusia biasa yang kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mata mereka terlihat kosong dan bingung, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kami telah terperosok ke dalam kegelapan. Dan sekarang kami tidak tahu harus mulai dari mana. Jaka mengamati mereka dengan penuh belas kasihan tuh. Meskipun mereka adalah penyebab dari banyaknya penderitaan, dia juga memahami bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam hati kecilnya itu, Jaka berharap bahwa Pak Sukmo dan keluarganya akan belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hidup mereka. Kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bantu warga desa, akui kesalahan kalian, dan buktikan bahwa kalian bisa berubah. Itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Beberapa warga yang menemani Jaka di rumah Pak Sukmo itu hanya melongo tanpa henti nih. Mereka tidak percaya dengan semua kejadian yang terjadi di depan mereka. Sebuah pertempuran yang sangat epik bagaikan film laga. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat kejadian yang luar biasa itu. Mereka pun akhirnya bersorak dan memuji kehebatan Jaka. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun keluar dari rumah Pak Sukmo dan kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat. Singkat cerita nih, keesokan harinya, suasana desa tampak penuh dengan kebangkitan dan perubahan. Setelah malam panjang penuh ketegangan dan teror, warga desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai mengumpulkan keberanian mereka. Dengan rasa penasaran dan sekaligus kekhawatiran, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Sukmo untuk memastikan bahwa teror yang menghantui mereka benar-benar telah berakhir. Ada Bapak Rahman nih, dia ketua RT, sambil memimpin rombongan warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam kita. Selama ini kita hidup dalam ketakutan. Mari kita lihat sendiri apa yang terjadi di rumah Sukmo. Ayo Pak, ayo kita ke sana. Teriak para warga toh. Warga desa berkumpul di depan rumah Sukmo nih, menatap bangunan besar yang dulunya penuh dengan kegelapan dan misteri. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit dan Bapak Rahman dengan hati-hati memimpin rombongan masuk. Mereka memasuki ruangan besar di dalam rumah, di mana mereka menemukan Pak Sukmo dan keluarganya masih terbaring di lantai sejak semalam. Tampak sangat lelah dan tidak berdaya. Di situ ada Bu Siti nih, dia pun bilang, "Hah? Apakah mereka sudah tidak berdaya lagi? Mereka terlihat sangat lemah." Bapak Rahman pun menjawab, "Sepertinya mereka sudah kehilangan semua kekuatan mereka." Tidak ada lagi aura mistis yang terasa di sini. Pak Sukmo yang terbangun dari pingsan mengangkat kepalanya dengan sangat berat. Wajahnya tampak pucat dan kosong. Dia mengamati warga desa yang berdiri di sekelilingnya, tampak bingung dan terkejut dengan kenyataan bahwa mereka benar-benar berada di hadapan mereka. Keluarganya juga mulai sadar toh, perlahan-lahan membuka mata mereka dan melihat sekeliling dengan tatapan bingung dan lelah. Kalian datang untuk mengusir kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Semua kekuatan yang kami miliki sudah hilang. Bapak Rahman pun bilang, "Pak Sukmo, tindakan kalian telah membawa banyak penderitaan bagi kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa jika tidak mengusir kalian dari desa ini. Kami ingin hidup kami kembali normal dan aman. Jika itu keinginan kalian, aku mengerti. Kami sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Kalau gitu, kami akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu kalian lagi." Para warga desa mulai merasa lega melihat bahwa Pak Sukmo dan keluarganya benar-benar tidak memiliki kekuatan mistis lagi. Namun mereka juga merasa perlu untuk menegaskan bahwa tindakan mereka harus dijaga agar tidak terulang kembali. Bu Siti pun bilang, "Kami tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini setelah semua yang telah terjadi. Mereka harus pergi dari sini agar kami bisa hidup dalam kedamaian." Dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur dan kesedihan, warga desa mulai membantu Pak Sukmo dan keluarganya untuk meninggalkan rumah mereka. Meskipun ada rasa empati terhadap penderitaan mereka, keputusan untuk mengusir mereka dari desa merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan kedamaian bagi seluruh warga. Bapak Rahman pun bilang lagi nih, "Kalian harus pergi dari desa ini sekarang.
Ambil apa aja yang kalian butuhkan dan jangan pernah kembali. Kami berharap kalian bisa mencari jalan baru untuk hidup yang lebih baik di tempat lain. Pak Sukmo dan keluarganya dengan hanya sedikit barang yang tersisa mulai meninggalkan rumah Sukmo yang kini kosong. Mereka meninggalkan desa dengan penuh penyesalan dan kesadaran akan kesalahan mereka. Meskipun mereka merasa kehilangan, mereka juga tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ketika mereka melangkah pergi, warga desa berdiri di sekitar rumah Sukmo dengan rasa lega dan harapan baru. Mereka mulai membersihkan rumah Sukmo, mencoba untuk menghapus jejak-jejak kegelapan yang masih tersisa dan memulai proses pemulihan. Desa yang dulunya dipenuhi dengan ketakutan kini perlahan-lahan pulih, kembali ke kehidupan normal mereka dengan rasa syukur yang mendalam atas keberanian dan usaha Jaka. Nah, setelah kepergian Pak Sukmo dan keluarganya nih, desa kembali menemukan ketenangan yang telah lama hilang. Warga kini merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang telah lama dirindukan. Mereka mengadakan perayaan kecil untuk merayakan akhir dari teror yang telah menghantui mereka. Selama perayaan tersebut, Jaka diakui dan dipuji sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa dari kutukan yang mengerikan itu. Bapak Rahman pun bilang nih dalam acara perayaan sambil memberi sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kita semua berkumpul di sini hari ini untuk merayakan kedamaian yang telah kembali ke desa kita. Semua ini berkat keberanian dan tekad Jaka. Tanpa dia, kita mungkin masih hidup dalam ketakutan. Mari kita berikan penghargaan yang layak kepada Jaka. Yo Jaka, ayo Jaka. Dan Bu Siti nih sambil tepuk tangan dia pun bilang seperti ini. Wah, terima kasih Jaka. Kau telah memberikan kami harapan dan keamanan yang kami butuhkan. Kami sangat berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan Jaka. Nah, Jaka pun berdiri di tengah kerumunan nih, menerima pujian dan penghargaan dari warga desa dengan rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya merasa terhormat bisa membantu kalian semua. Namun, di balik semua pujian dan terima kasih, Jaka menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri nih. Tidak lama setelah perayaan, dia duduk sendirian di suatu desa, memikirkan bagaimana rahasia besar ini akan diungkap. Dia melamun tentang masa lalu keluarganya dan bagaimana semua ini terhubung dengan tugasnya. Jaka dalam hati bilang sendiri nih, semua ini telah selesai. Tapi aku harus memastikan bahwa rahasia ini tetap aman. Biarkan mereka menikmati kedamaian mereka. Aku sudah menuntaskan misi keluargaku. Ternyata Jaka bukanlah pendatang biasa. Dia adalah cucu dari seorang dukun besar yang pernah tinggal di desa itu bertahun-tahun yang lalu. Kakek Jaka, seorang dukun yang sangat dihormati dan ditakuti, telah mengutuk keluarga Sukmo karena keserakahan dan tindakan jahat mereka yang melanggar hukum alam dan spiritual. Kutukan itu membuat keluarga Sukmo terjerat dalam kekuatan gelap yang mereka gunakan untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Nah, tiba-tiba kemudian ada Pak Rahman pun datang menghampiri si Jaka. Jaka, saya penasaran, kenapa kau begitu yakin bisa mengatasi masalah ini? Apakah ada sesuatu yang belum kau ceritakan kepada kami? Pak, kadang-kadang keberanian dan tekad seseorang berasal dari tempat yang tidak kita sangka. Saya datang ke sini dengan tujuan yang lebih dalam dari sekedar mencari tempat tinggal. Apa maksudmu, Jaka? Terkadang beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi, Pak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya memiliki alasan tersendiri untuk datang ke desa ini dan menuntaskan misi yang telah lama tertunda. Dan sekarang yang terpenting adalah kalian bisa hidup dengan damai. Dengan pernyataan tersebut, Jaka menyudahi percakapan dan meninggalkan Bapak Rahman dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Meski begitu, Jaka tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan menyelamatkan desa dan mengakhiri kutukan yang telah lama mengganggu. Rahasia mengenai asal-usulnya dan misi keluarganya tetap tersembunyi tuh, tetapi tugasnya telah selesai dan dia siap untuk melanjutkan hidupnya. Saat matahari terbenam di desa, suasana kembali damai dan bahagia. Jaka dengan rasa puas dalam hatinya memutuskan untuk meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanan hidupnya, meninggalkan semua rahasia dan beban yang ada di belakangnya. Desa itu yang kini hidup dalam kedamaian akan selalu mengenang jasa Jaka sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka dari kegelapan.
Nah, singkat cerita nih, saat pagi menjelang dan matahari mulai menerangi desa dengan sinar keemasannya, warga desa berkumpul di pusat desa, mempersiapkan perayaan kecil sebagai bentuk rasa syukur mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Jaka yang telah menjadi penyelamat mereka. Bapak Rahman pun bilang nih, sambil berjabat tangan dengan Jaka dengan penuh rasa berterima kasih. Jaka, sebelum kau pergi, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua yang telah kau lakukan kepada kami. Desa ini tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu, Jaka. Terima kasih Bapak Rahman. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Dan saya senang bisa membantu dan melihat desa ini kembali damai. Dan datanglah Bu Siti nih. Dia sambil menyodorkan sebungkus makanan dan minuman untuk Jaka. Jaka, jangan lupa membawa ini ya sebagai bekal perjalananmu. Ya, meskipun perjalananmu mungkin panjang, kami ingin memastikan bahwa kau tahu betapa kami menghargai semua yang telah kau lakukan. Terima kasih Bu Siti. Saya sangat menghargai perhatian kalian. Ini akan sangat membantu di perjalanan nanti. Nah, singkat cerita nih, Jaka berdiri di depan pintu gerbang desa, memandang ke arah jalan yang membentang di depannya. Dengan mata yang penuh tekad dan senyuman di wajahnya, dia merasa puas tuh karena telah menyelesaikan semuanya. Warga desa yang telah berkumpul untuk memberikan pengorbanan terakhir mulai bersorak dan mengucapkan selamat tinggal. Jaka, semoga perjalananmu selanjutnya membawa banyak keberuntungan dan kebahagiaan ya. Kami akan selalu mengenangmu sebagai pahlawan desa ini. Baik Pak, terima kasih. Semoga kalian terus hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan ya. Saya akan pergi dengan kenangan indah dari desa ini. Selamat tinggal. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh rasa puas, Jaka meninggalkan desa. Dia melangkah ke jalan setapak yang mengarah keluar desa, memandang kembali satu kali terakhir sebelum melanjutkan perjalanannya. Suasana desa yang kini damai dan tentram menjadi saksi dari perbuatan baiknya. Di belakangnya, warga desa mulai kembali ke rutinitas mereka dengan penuh semangat baru. Mereka membersihkan dan merapikan desa, serta merayakan kebangkitan kedamaian yang telah kembali kepada mereka. Nah, di situ ada anak-anak desa nih. Dia sambil berlarian di sekitar sambil berteriak gembira tuh. Wah, akhirnya kita bisa bermain lagi tanpa rasa takut. Terima kasih Mas Jaka. Dan Bapak Rama nih, dia pun bilang sambil mengamati Jaka yang semakin jauh dari desa. Semoga dia mendapatkan apa yang dia cari. Dan lebih dari itu, kita harus memastikan agar kedamaian ini bertahan selamanya. Jaka terus melangkah menjauh dari desa, menuju petualangan dan tantangan baru yang mungkin menantinya. Dengan setiap langkah, dia merasa lebih ringan dan lebih bebas, karena dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar dan membawa perubahan positif bagi kehidupan banyak orang. Dan akhirnya cerita pun selesai, tamat ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir yang tanpa di skip ya. Makasih banget atas support kalian. Semoga kalian semua terhibur ya yang mendengarkan cerita ini. Dan mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata saya dalam membawakan ceritanya. Dan kalau bisa ya, kalian bisa memberikan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu itu bisa membuat saya dan channel ini bisa semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, kalau gitu mungkin saatnya di sini saya undur pamit dulu ya, karena waktunya sudah lama banget, sudah panjang nih durasinya. Kalau gitu akhir kata dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.